Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz Abu Islama Imanuddin Emma Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dalam pembahasan fikih keluarga atau fikih usra. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan membangun keharmonisan bagian ketiga. Tapi sebelum itu kami kembali mengajak para pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah juga pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz? Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat walafiat, dan semoga antum kru Ahsan TV dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun antum berada, semoga Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan kepada kita di pagi hari ini nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang kita untuk kembali bermajlis dalam majlis fikih kita yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz dalam pembahasan Fiqhul Usrah atau fikih keluarga. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, tentunya bahwa dalam membangun keharmonisan rumah tangga ini sesuatu yang wajib untuk terus diupayakan bagi pasangan suami istri, karena ini bagian daripada salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan bagi pasangan suami istri, agar suami merasa tenang dengan hadirnya seorang istri, dan juga agar mereka saling menjalin cinta dan kasih sayang sama mereka. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Sehingga hal-hal seperti ini terus perlu untuk dijaga, dipelajari oleh kita, meskipun kita sama-sama tahu bahwa tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan, tidak ada manusia yang suci dari dosa. Karena pada diri manusia hakikatnya tetap ada potensi untuk berbuat fujur, berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan yang itu melahirkan dosa. Dan dosa itulah yang sering membuat rumah tangga itu hancur. Dosa dan kemaksiatan itulah yang sering membuat keharmonisan itu terasa tidak ia dapati. Rumah tangga terasa hambar di antara mereka, lalu kemudian melahirkan keretakan dalam rumah tangga. Suami yang berdosa, istri yang berdosa, lalu keduanya tidak mawas diri terhadap dosa yang ia lakukan, tidak berupaya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, menjauhkan gangguan-gangguan syaitan yang setiap harinya diutus oleh iblis mereka untuk mencerai-beraikan pasangan suami istri. Pada perkara-perkara yang terkadang itu remeh, perkara-perkara yang itu kecil, tapi iblis selalu menghembuskan perkara kecil itu menjadi sesuatu yang besar, yang kemudian sesuatu itulah yang akan melahirkan keretakan dalam rumah tangga yang diawali dalam hambarnya keharmonisan. Pada pembahasan yang lalu kita membahas bahwa di antara yang bisa menjaga keharmonisan kita, membangun keharmonisan rumah tangga kita, adalah bahwa apabila pasangan kita mendapati kekurangan dan keburukan dari salah satu akhlak pasangannya, maka carilah kebaikan dari akhlak dari sisi yang lain, sehingga tidak perlu sampai memarahinya atau memurkainya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, janganlah seorang mukmin itu marah kepada mukminah, atau janganlah seorang suami memarahi istrinya. In kariha minha, jika ia benci salah satu, ya, minha khuluqan. In kariha minha khuluqan, jika seorang suami benci dari salah satu akhlak buruknya istri, radiya minha akhar, maka carilah keridoan dari salah satu kebaikan akhlaknya. Di sini ada upaya kita untuk menjaga keharmonisan, membangun keharmonisan itu dengan mencari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh pasangannya. Sehingga ketika nampak ada kekurangan, ya maka kekurangan itu tertutupi. Ya, kekurangan itu tertutupi. Ya. Nah, inilah yang harus senantiasa kita fahami dalam kita membangun keharmonisan rumah tangga tersebut. Lalu kemudian di sini dikatakan sesuatu yang bisa membangun keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri. Ya, kata Fadilatul Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullah dalam kitab ini, beliau mengatakan, "Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yakhdishu syarafaha wa yaslimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha." Di antara hak seorang istri atas suaminya, ya, dan berarti kewajiban suami kepada istrinya. Hak dan kewajiban inilah yang cara-cara Allah Jalla wa'ala membangun keharmonisan di antara mereka. Yaitu di antara hak seorang istri dari suaminya adalah an yasunaha, yaitu suami menjaga istrinya, ya, wa yahfadhuha min kulli ma yakhdishu syarafaha. Ya, berusaha memelihara, mencegah dari apa yang membuat yang akan merusak kehormatan, ya, dari seorang istri. Yaslimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha. Artinya harus dijaga kemuliaan, kehormatan dari seorang istri. Ya, karena bisa saja bahwa kehormatan, nama yang baik bagi seorang istri, ada orang-orang yang sengaja ingin merusaknya. Ya. Dan itu kemudian memanas-manasi istri kita,
ya, dengan berbagai macam cara. Tidak berhasil hal itu, setan mengganggu langsung kepada pasangan kita, yaitu setan mengganggu dari orang lain, lalu orang lain itulah dihembuskan ya oleh iblis untuk mengganggu rumah tangga orang. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa di antara salah satu bentuk bagaimana seorang suami itu wajib menjaga kehormatan istrinya, kata beliau, fayamna'uha minas sufuri wat tabarruj. Ya, suami harus melarang istrinya untuk bersolek, berdandan ketika keluar dari rumahnya. Ya. Jadi cukup berdandan itu di rumah, bukan untuk di luar rumah. Yamna'uha minas sufur wa tabarruj. Jadi harus melarang, mencegah istri kita itu untuk berdandan, bersolek di luar rumahnya. Ya, wa yahulu baina al-ikhtilat bi ghairi maharimiha minar rijal. Dan wajib mencegah istri kita untuk berinteraksi dengan yang bukan mahramnya dari kalangan laki-laki. Jangan membiarkan istri kita bebas beraktivitas dengan campur baur antara laki dan perempuan. Ini salah satu cara mencegah. Dan salah satu cara bagaimana kita ini menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Kama alaihi an yuwaffira laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyatan. Sebagaimana wajib atas seorang suami adalah apa? Memberikan penjagaan yang cukup dan pemeliharaan yang sempurna kepada istrinya. Fala yasmahu laha an tafsada fi khuluqin aw dinin. Tidak membiarkan istrinya rusak pada agamanya, pada akhlaknya. Wala yufsihu lahal majala an tafsuqa an awamirillahi wa rasulihi aw tafjura. Tidak memberikan satu kesempatan, tidak memberikan satu wadah di mana seorang istri kita melakukan kefasikan. Tidak menunaikan perintah Allah, tidak menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kegiatan istri itu yang menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ada kalanya seorang suami jahil dalam masalah ini. Seorang suami membiarkan istrinya beraktivitas, berbisnis ria dengan siapa saja, entah di dunia maya, sistem online, ataupun dengan yang lainnya berinteraksi, ya, entah di dalam lingkungan masyarakatnya, berinteraksi dengan kaum laki-laki, mengatasnamakan bersosial misalkan, dan segala macam. Bahwa bersosialnya kaum wanita dengan para wanitanya. Bukan bersosialnya wanita dengan para istrinya. Atau dengan para suaminya. Tidak dengan demikian. Tapi istri kita bersosial tapi dengan apa? Dengan para istrinya. Bahkan apabila misalkan seorang istri kita akan bertemu dengan istri dari teman kita misalkan. Jika kita sebagai suami tidak mendampinginya dan ternyata di sana ada suami daripada teman kita, cegah untuk tidak perlu datang ke sana. Karena ada suaminya di sana. Ada suami dari teman kita. Berarti kalau kita ke sana, kita akan berjumpa juga kadang-kadang dengan apa? Dengan istri plus ditemani dengan suaminya. Nah, itu nggak perlu. Jadi wanita ini bersosial dengan kaum wanita. Ya. Ada Ustadz kaum sosialita di masyarakat kita, perempuan dan perempuan. Iya, tapi itu sekedar arisan, lalu kemudian mereka berdandan, bersolek, di luar rumah mereka. Dan ini juga perkara yang bisa menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan buktinya kami baik-baik saja. Meskipun istri kami bekerja, berbaur dengan laki-laki. Itu ada beberapa kemungkinan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Kemungkinan pertama bahwa suami sudah hilang rasa cemburunya. Sehingga suami ini dayuth. Tidak memiliki ghairah, kecemburuan. Bahwa istrinya melanggar perintah Allah Jalla wa'ala. Suami seperti ini Allah ancam. Rasulullah mengancamnya bahwa suami seperti ini yang tidak memiliki kecemburuan. Pada saat istrinya dia bermaksiat kepada Allah, bercampur baur dengan laki-laki.
maka dia tidak akan mencium aroma surga. Wal'iyadzu billah. Maka ini harus kita waspadai. Jaga kehormatan istri kita, ya, sedapat mungkin. Aktivitas istri kita dengan para wanita, bukan dengan kaum laki-laki. Tidak bercampur baur, tidak keluar dari rumahnya bersolek, berdandan, sebagaimana yang banyak kita dapati di masyarakat saat ini. Ya, banyak yang kita dapati di masyarakat yang wanita begitu bebasnya beraktivitas, ya, tanpa menjaga kehormatan dirinya. Maka di sini peran suami sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut. Kenapa? Idh huwa ra'i al-mas'ulu anha. Karena dia itu adalah apa? Pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Seorang suami al-mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha. Seorang suami akan diminta, ya, yang dibebani untuk apa? Diberikan tanggung jawab untuk menjaga istrinya, memelihara kehormatan istrinya. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum laki, suami itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, pengayom, pelindung, penjaga, pemelihara atas para istrinya. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, sehingga ketika suami memiliki sifat qawwam, ya, maka istri merasa dilindungi, istri merasa tidak dilepas. Tapi istri merasa diperhatikan, ya, untuk tidak berinteraksi dengan yang lain. Ya, kecuali memang pada diri istri ada nusuz. Ya, dia diingatkan seperti ini, nggak mau, dia terus berinteraksi dengan kaum laki-laki, maunya bebas, ya, dan yang lain-lain. Ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah terus diingetin, kalau enggak sudah. Ya, entah kita akan melepaskan dia dengan baik-baik, karena itulah jalan Islam. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ya, baik. Dan hal inilah yang berdasarkan Nabi kita yang mulia sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ya, seorang suami itu pemimpin bagi keluarganya. Keluarga yang dimaksud keluarga suami adalah siapa? Istrinya dan juga anak-anaknya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan suami akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang telah Anda lakukan kepada istri Anda dan juga kepada anak-anak Anda? Sudahkah berikan perhatian, menjaga kehormatan diri mereka, mengingatkannya, menasehatinya, ya, dan lain-lainnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi perkara yang bisa membangun keharmonisan di antara pasangan suami istri itu adalah apa? Seorang istri mendapatkan pengayoman, seorang istri mendapatkan pemeliharaan, penjagaan, kehormatan dirinya. Ya, suami dia melindungi, suami itu menjaga agamanya, agama istrinya, agama akhlak istrinya. Ya, tidak memberikan kesempatan kepada istri atau tidak membebaskan istri beraktivitas di luar rumahnya, bercampur baur dengan kaum laki-laki dan lainnya. Ini harus dijaga, karena dari situlah terjaga kehormatan, dari situlah itu terbangun keharmonisan tersebut. Seorang suami dan seorang istri yang memiliki tabiat yang suci, fitrah yang salimah, maka apa? Dia tidak mau keluarganya diganggu oleh orang lain, dia akan menjaga, berusaha menjaganya. Nah, saudaraku kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kemudian berikutnya juga dikatakan oleh Fadilatul Syekh, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha aw ya'dhana laha an tahdhura majalisal ilmi fa inna hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laisat aqalla min hajatiha ila at-ta'ami wasyarabil wajibi badluhuma laha. Di sini dikatakan di antara hak seorang istri atas suaminya atau kewajiban suami kepada istrinya dalam membangun keharmonisan rumah tangga ini adalah apa? Hendaknya seorang suami mengajarkan perkara-perkara yang penting dalam perkara agama. Ya, mengajarkan perkara yang sangat penting, yang sangat daruri
ya bagi istrinya dalam perkara agama. Bukan perkara-perkara dunia, tapi perkara agama terlebih dahulu. Maka di sini seorang suami, siapapun kita, sebagai suami, siapapun kita, saya selalu mengatakan, kun ustadzan li ahlik. Kun ustadzan li ahlik. Kun mualliman li ahlik. Jadilah engkau seorang ustadz atau seorang muallim, seorang pengajar bagi keluargamu. Ya, bukan kepada orang lain terlebih dahulu. Kun ustadzan au mualliman li ahlika. Jadilah kamu seorang ustadz, seorang pengajar untuk apa? Untuk siapa? Untuk keluargamu. Keluarga ini siapa? Istri dan anak-anakmu. Ya. Sehingga dari sini apa? Ketika misalkan seorang istri salah dalam berwuduknya, salah dalam sholatnya, diingatkan tata cara yang benar, bagaimana fikih wudu, fikih tayamum, fikih sholat, ya, bahkan fikih bersedekah sekalipun diajarkan. Karena ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Ya. Bagaimana berbicara, bagaimana berjalan, bagaimana dia bermuamalah sesama kaum wanita, apalagi harus berbicara dengan orang lain. Ya, harus diingatkan, maka ini yang boleh, ini tidak boleh. Ya, ini harus dijaga, tidak boleh seperti ini tidak boleh seperti ini, yang boleh seperti ini. Ya. Kalau suami tidak paham pada perkara-perkara seperti ini, semuanya akan dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah. Nah, inilah kaprahan yang ada di wilayah kita atau yang ada di lingkungan kita, seringnya adalah apa? Membiarkan sesuatu yang mestinya tidak boleh dibiarkan. Sehingga ketika terjadi pembiaran pada masalah-masalah yang penting seperti ini, ya, maka kemudian apa? Seakan-akan bahwa itu masalah yang ya'ummu bil balwa, artinya sesuatu yang sudah diketahui oleh kelayakan umum dan sulit untuk dikembalikan. Tidak ada yang sulit. Kalau kita mau menjadikan agama ini sebagai apa? Jalan hidup kita. Enggak ada yang sulit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan agama ini untuk menyulitkan kita sebagai umatnya. Kalau kita mau kembali, apa saja permasalahannya? Bukankah Allah katakan, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Apabila kalian berselisih, fi syai'in, pada perkara apa saja, maka kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah. Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah kita mendapatkan petunjuk. Ya, bagaimana cara mengejarkan istri kita pada perkara-perkara yang sangat penting. Ada kalanya seorang seorang istri dia tidak paham. Ya. Ada seorang istri karena dia bukan seorang yang terpelajar dari sisi agama, misalkan, maka perlu diajarkan agama. Diingatkan bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, jangan melakukan pembiaran yang ada. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena ini tugas masuk dalam kategori qawwam tadi. Suami itu adalah pelindung, pemimpin, pengayom, pemelihara, pendidik sekaligus. Di dalamnya itu terkandung makna qawwam. Ya, para ulama banyak menjadi pemimpin. Pemimpin itu ya mengayomi, melayani, mendidik. Ya, itu adalah qawwam. Lantas bagaimana kalau seorang suami ini juga jahil? Dia punya suami, kita punya suami, tapi suami ini jahil dalam agama. Ya, wudu aja nggak bisa, sholat dia nggak bisa. Bisanya cari uang. Dia alim, piawai. Ya, alimnya di sini apa? Ya, dia berilmu dari sisi apa? Dari sisi keduniaan. Jangan bertanya bagaimana cara mendapatkan uang. Itu suami lebih ahli misalkan. Suami kita lebih paham cara mendapatkan uang. Tapi dia jahil dalam perkara agama, ya, maka kalau ini tidak diingatkan, maka keluarga ini sama-sama akan rusaknya. Suaminya rusak dengan hartanya, istrinya rusak dengan apa? Penghasilan suaminya. Jadilah seorang istri yang sombong dia di mata kawan-kawannya yang lain. Kenapa? Karena suaminya merasa apa? Mampu memberikan apa saja yang dituntut oleh seorang istri. Ya. Tapi dia untuk sujud kepada Allah dia tidak bisa. Ya. Kalau suami ini jahil dalam perkara agama, maka kata beliau apa?
au ya'dzana laha an tahdhura majalisal ilmi, mengizinkan istrinya untuk hadir di majelis ilmu. Ajak istrinya, saya tidak mampu mengajari Anda, saya tidak mampu mengajari kamu, maka ayo saya antarkan ke majelis ilmu. Duduklah di majelis ilmu di sana, ya. Ada belajar akidah, ada belajar fikih, ada belajar akhlak, suluk, ibadah, gitu ya. Belajar sirah, belajar Al-Quran, dan lain-lain. Izinkan kepada kepada seorang istri untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Karena ini sesuatu, ilmu inilah yang akan menjadi dasar seseorang untuk bisa membangun keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga itu bukan dibangun di atas di atas kecukupan harta. Wallahi itu tidak. Ya. Kalau seandainya keharmonisan rumah tangga itu dibangun di atas dasar harta, saya kira bahwa Fir'aun dengan Asia, istri dia, ya, itu mungkin orang yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa? Ya, karena Fir'aun punya kekuasaan, dengan kekuasaan itu punya harta, bisa memenuhi semua keinginan istrinya. Tapi apa coba kata istrinya Asia? Rabbi, duhai Tuhanku, ibni li baitan fil jannah, bangunkan aku satu rumah di dalam surga. Meskipun dia tinggal di istana seorang raja, tapi dia kecintaan dia kepada kepada Allah Jalla wa Ala, agar Allah membangunkan satu rumah di dalam surga. Berarti kalau gitu keharmonisan itu bukan di atas di atas harta, bukan. Dan betapa banyak harta yang dimiliki oleh kita justru menghancurkan ya rumah tangga tersebut. Seorang suami yang pada saat dia berjalan mengawali rumah tangga itu dengan ekonomi yang pas-pasan, ya cukup, alhamdulillah, maka bisa bisa terbangun keharmonisan tersebut. Ada waktu untuk duduk bersama dengan istrinya, ada waktu dia untuk bersenda gurau, ada waktu dia untuk bercengkerama misalkan, ya. Dan dengan kendaraan roda duanya bisa ya bisa berboncengan, bisa ini. Tapi ketika seorang suami mampu berpenghasilan besar, rumah mewah, kemudian kendaraan juga bagus, ya. Maka ketika suami keluar maka banyak yang lihatin, ya, banyak yang menggodanya. Di kantornya dia Di kantornya dia banyak yang ya merasa bahwa beruntung yang menjadi istrinya. Akhirnya dipuji-puji suami kita di hadapan oleh perempuan lain. Sampai kemudian ya ngobrol hal yang biasa. Dan ini di wilayah-wilayah atau di kota-kota metropolitan, hal ini sudah sangat-sangat menjamur keadaan seperti ini. Tidak lagi mampu menjaga bahwa agama ini harus dijaga oleh kita. Apa yang bisa membenahi itu semua adalah ilmu. Sesibuk apapun suami, ya, dalam mencari nafkahnya, maka dia wajib tetap untuk belajar, menuntut ilmu, yang dengannya dia bisa mengajari istrinya. Kalau tidak, maka berikan kesempatan kepada istri untuk hadir di majelis ilmu. Fa inna hajataha, kana kebutuhan seorang istri li islahi diniha, untuk memperbaiki agamanya, wa tazkiyati ruhiha, untuk mensucikan ruhnya, laisat aqalla, tidaklah sedikit, min hajatiha ila ta'ami wa syarab, dari kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Istri ini sangat membutuhkan ilmu, bukan hanya perlu dengan makanan dan minuman saja. Bahkan seorang istri membutuhkan keilmuan, membutuhkan keimanan itu lebih besar, bahkan bi'adadil anfas, ya. Beriringan sejalan dengan berapa nafas kita itulah kebutuhan kita terhadap ilmu, terhadap keimanan, sesuatu yang bisa menaikkan derajat-derajat keimanan kita. Kalau soal makan, soal minum, kita sudah tahu
Meskipun makanan itu dihidangkan di meja begitu banyaknya, tapi berapa kapasitas apa? Berapa kapasitas perut kita? Satu piring, segelas air itu udah cukup. Nanti siang lagi makan sepiring nasi, segelas air udah cukup. Nanti malam lagi begitu. Tapi menuntut ilmu betapapun kita menghafal ribuan hadis, menghafal ribuan ayat Al-Qur'an, betapapun kita hadir di majelis ilmu dari jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian, maka apa? Ketamakan kita kepada ilmu itu menjadi sesuatu yang baik. Ya, dan Allah telah titipkan amanah akal pada kita itu adalah apa? Memiliki memori yang luar biasa. Jika dibandingkan apa? Jika dibandingkan perut kita yang besar, itu ketika makanan itu masuk mungkin hanya 3 kali dalam sehari. Tapi Allah berikan kecerdasan kepada otak kita, kepada akal kita itu ilmu berbagai macam itu masuk. Maka kebutuhan seorang istri kepada ilmu pun itu harus diberikan fasilitas. Kalau suami tidak mampu mengajarkan, maka hadirkan istri ke majelis ilmu. Kalau itu tidak mampu juga, maka apa? Ya, diberikan fasilitas di rumahnya untuk bisa menuntut ilmu, buku-buku dibelikan, ya, mungkin sarana apa kajian-kajian dakwah yang di situ bagian daripada ilmu itu bisa diberikan. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah. Karena inilah kebutuhan yang bisa apa? Kalau ini bisa dipenuhi, maka terbangunlah keharmonisan antara suami dan istri. Allah perintahkan kepada kita apa? Para suami, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jaga diri kita sebagai suami adalah apa? Kita terus banyak menuntut ilmu. Siapapun Anda, ya, siapapun kita suami. Sudah LC, apakah berhenti untuk sekolah? Tidak. Berhenti untuk belajar? Enggak. Sudah MA, ya, apakah berhenti juga? Enggak. Enggak boleh. Doktor sekalipun terus dia belajar. Dia belajar. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih alim lagi. Di atas orang yang alim ada yang lebih alim lagi. Di atas orang ulama lagi ada yang lebih alim lagi, sampai kepada apa? Allahu Jalla wa Ala. Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Maka jangan pernah kita merasa puas dengan masalah ilmu. Ada kalanya kita ini ya banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Kadang-kala kita sudah sarjana, kalau sudah S1 sudah selesai itu seakan-akan apa? Itu ilmunya luar biasa. Ya, tapi ketika apa dia harus duduk di S2, dia akan bengong ketika melihat dosennya betapa dalamnya ilmu-ilmu mereka. Lalu kemudian kita terus ikuti kajian, ikuti kuliah tersebut, selesailah S2. Ya. Sudah master ilmu tersebut. Lalu seakan-akan kita hebat. Duduklah kemudian kita di program S3, kita bengong juga tuh. Melihat dokter yang luar biasa secara keilmuannya. Kita dibuat apa? Kita dibuat ya terperangah betapa ilmu Allahu Jalla wa Ala sangat luas. Satu buku yang dikaji oleh seorang ustadz dengan satu buku ini yang sama dikaji oleh orang yang lebih alim lagi, dikaji oleh orang yang lebih alim lagi, akan jelas berbeda tingkatannya. Untuk itulah kebutuhan kita. Ada sebagian orang mengatakan, alhamdulillah ustadz, kitab ini sudah selesai. Ya. Saya katakan, coba Anda belajar kitab ini lagi kepada ustadz yang lebih alim lagi. Akan berbeda. Lebih alim lagi. Akan berbeda. Meskipun kitab yang dibahas itu adalah sama. Maka dari sini bukan permasalahan kitab ini selesai atau tidak selesainya. Nah, tapi sejauh mana kita bisa memahami hal itu dengan baik, nah itulah ilmu. Ya. Dari ilmu inilah rumah tangga itu bisa terjaga. Dari ilmu inilah ya seorang wanita dikatakan ya bisa terjaga dia ya dari apa? Kerusakannya. Dan pada kalimat wa ahlikum nara, jagalah keluarga kalian dari api neraka, wal mar'atu minal ahli. Seorang istri itu bagian dari keluarga. Wa wiqayatuha minan nari,
dan menjaga istri dari api neraka itu maksudnya adalah apa? Yaitu dengan cara apa? Bil imani wal amal as-salih. Dengan menguatkan sisi-sisi keimanan pada seorang istri dan juga amal-amal soleh. Keimanan dan amal soleh harus dibangun di atas dasar ilmu. Keimanan dan amal soleh harus dibangun di atas dasar ilmu. Wal amalu sholihu la budda lahu minal ilmi wal ma'rifah. Amal soleh harus dibangun di atas apa? Ilmu dan pengetahuan. Hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi 'alal wajhil matlubi syar'a. Sehingga apa? Ketika kita menunaikan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sesuai dengan apa yang dituntut dari syariat tersebut. Karena apa? Ilmu tersebut. Maka ilmu ini penting. Jadi hadirnya seorang istri di majelis ilmu ini adalah sangat penting. Ya. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, istri kita bisa membaca ke Ustadz, bisa membuka YouTube, bisa mendengarkan kajian, bisa membuka Google, bisa ini dan yang lainnya. Ya. Maka kembalikan kepada bagaimana ya thariqah as-salaf fi tahsilil ilmi. Bagaimana cara para ulama salaf dalam mencari ilmu. Hadir di majelis ilmu tersebut. Itu perkara yang lebih utama. Ada sesuatu yang ragu-ragu, tanyakan. Kalau kita baca, ya, apa yang kita baca belum tentu. Apa ya juga yang kita baca difahami oleh kita, belum tentu itu sama dengan apa yang maksud dari si penulisnya. Tapi ketika hadir kita di majelis ilmunya, apalagi bawa kitabnya ustadz ataupun ulama tersebut, yang kita baca, kita hadir di hadapan ulama tersebut, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala keraguan-raguan itu akan hilang. Jadi di sini hadir di majelis ilmu ini sangat penting. Tidak cukup kita hanya sekedar apa? Memfasilitasi di rumah. Mungkin ada apa? TV kajian, ya, mungkin ada ceramah-ceramah yang ada, mungkin ada ini, tapi itu semuanya terbatas. Grup-grup WhatsApp yang selama ini bertebaran kemana-mana, itu nggak cukup, ya. Apalagi terkadang WhatsApp itu mengatasnamakan ustadznya, tapi yang ngisi murid-muridnya. Ini juga banyak yang masalah seperti itu, ya. Ya karena nggak mungkin juga seorang ustadz dia punya sampai ribuan member, ya, jutaan bahkan, kelompok 1, 2, 3 sampai ratusan. Lalu kemudian ustadz itu bisa jawab semua terhadap pertanyaan itu, ya. Itu sulit. Yang kita khawatir justru apa? Murid-muridnya yang jawab. Dan ketika nge-share misalkan jawaban-jawaban tersebut, terkadang bisa saja apa yang disampaikan oleh kita sebagai member tersebut kepada admin, maka betapa banyak saya mendapati sendiri bahwa admin-admin di beberapa grup-grup itu jahil dalam masalah agama. Jahil dalam masalah agama. Ini banyak. Ya. Dan itu harus kita waspadai. Maka ini khusus para admin-admin di grup-grup kajian itu harus tetap mendapati rasa takut kita. Jangan sampai kemudian apa? Karena jawaban dari ustadz lambat, akhirnya admin itu adalah apa? Admin cari jawaban sendiri, lalu ngambil dapat pendapat, lalu di-share di grup ini. Untuk itulah terkadang grup ini pembinanya ini, tapi jawabannya yang jawab ustadz lain. Dan qadarullah kita dapati ada grup seperti itu, di mana apa? Ustadz yang jawab itu bukan apa? Bukan laisu min ahli sunnah. Terkadang bukan juga dari ahli sunnah. Kalaupun dia misalkan apa? Dari seorang muslim, kadang kita juga dapati apa? Dia pemahamannya berbeda, tidak mengikuti pemahaman salafus saleh misalkan. Lebih condong kepada filsafat, lebih condong kepada ilmu kalam, lebih condong kepada orang-orang mutakallimin dan macam-macamnya. Maka apa? Tidak mungkin. Saya kira para ustadz yang memiliki grup sampai ratusan ribuan itu kemudian dia bisa jawab semua pertanyaan itu. Ya. Ini harus kita jaga. Maka datang ke majelis ilmu itu lebih utama. Ya. Datang ke majelis ilmu ini lebih utama. Ya, semoga dengan suami datang ke majelis ilmu, istri datang ke majelis ilmu, lalu kedua-duanya mendapatkan pencerahan di situ. Ada yang ragu-ragu bisa langsung tanyakan di majelis tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita hanya sekedar baca, ya, kecuali bagi orang sudah mampu memfilter, ya,
dia sudah mampu memfilter bagian-bagian mana yang ini sunnah, ini bukan sunnah, maka barangkali bisa. Tapi bagi kita orang awam, belajar agama dari Google, ya, saya kira banyak yang tidak tepatnya, kalaulah tidak dikatakan banyak sesatnya. Ya, ini yang harus dijaga oleh kita. Apalagi saat ini zaman beredarnya orang-orang yang ingin show up. Ya, dia mengunggulkan dirinya sendiri. Dia baru baca dalam satu halaman tulisan orang lalu ditulis di situ. Di situ ditulis ada yang mengatakan, ya, percakapan antara percakapan antara seseorang, dikatakan apa di situ? Ditanyakan, apakah suami kamu itu punya kesalahan? Lalu dijawab di situ, iya punya kesalahan, bahkan banyak sekali. Banyak sekali. Lalu kemudian ditanya, ya, tapi kesalahan suami yang begitu banyak itu kok kamu masih bisa bertahan dengan suami tersebut? Apa dia katakan? Suami saya itu bagaikan matahari, kesalahannya bagaikan bintang-bintang. Yang kalau matahari muncul, bintang tidak terlihat. Lebay. Ya, ini lebay. Tidak berdasarkan itu, tapi itulah yang beredar di masyarakat. Kesana kemari kalimat-kalimat tersebut. Ya. Suami bagaikan matahari, kesalahan-kesalahannya bagaikan bintang-bintang. Ya. Bukan bintang-bintang, bahkan salahan suami, dosa suami itu seperti apa? Debu yang begitu banyaknya di pasir. Ya. Debu pasir yang ada di lautan tuh semuanya tuh. Itu kesalahan kita sebagai manusia yang nampak. Yang nampak. Yang setiap hari harus banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Justru kalau mau ditanyakan kepada kita, dan itu berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa penduduk neraka yang paling banyak, laki-laki atau perempuan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, aksaru ahlin nar an-nisa. Ya. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah apa? Wanita. Ketika ditanya, kenapa? Apakah mereka itu kufur kepada Allah? Jawabannya tidak. Tapi yakfurnal ashir. Karena mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Dia ajari agama tidak mau, marah. Dia ajak ke majelis taklim tidak mau. Dia katakan pusing dengan penjelasannya, ya, dan macam-macam. Ajak, didik, ya. Karena apa? Itulah keharmonisan rumah tangga dibangun di atas apa? Di atas ilmu, di atas amal soleh. Dan kita berhati-hati dalam slogan-slogan yang begitu banyak. Belajar agama, usahakan jangan dari apa? Jangan dari Google, jangan dari yang lain. Tapi hadir di majelis ilmu, bawa kitabnya, bawa buku catatannya, tanyakan kepada ustadz jika ada ragu-ragu. Pulang kita mendapatkan ilmu. Dibaca kembali, dihafalkan. Jika memang ada yang harus dihafal. Itulah ilmu. Dan itulah para ulama terdahulu. Cara mendapatkan ilmu. Ya bukan berarti bahwa kita bertentangan dengan teknologi, tidak. Teknologi itu membantu, memudahkan kita. Tapi sifat-sifat yang utamanya tetap harus dijalankan oleh kita. Kecuali kita sudah memiliki filter pengetahuan dalam diri kita, ya, kekokohan yang dibangun di atas ilmu kita, maka kemudian apa? Ketika kita mendapati syubhat-syubhat, kita pun mampu apa? Mampu membalas syubhat tersebut. Ya. Inilah saudaraku dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Kemudian sesuatu yang bisa terbangunnya rumah tangga kita dalam membangun keharmonisan rumah tangga kita ini, kata beliau, wa min haqqil mar'ati 'ala rajuli an ya'muraha bi iqamati dinillahi wal muhafadzati 'ala sholati. Saudaraku dimuliakan Allah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, di antara perkara yang mampu membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu adalah apa? Menegakkan agama Allah di rumah tangganya, di rumah tersebut. Rumah tersebut bukan hanya sekedar untuk tempat makan dan minum.
bukan hanya sekedar untuk tidur. Rumah tersebut itu bukan hanya sekedar untuk bercanda antara kita dengan istri kita dan anak-anak kita. Tapi rumah yang diberkahi Allah adalah rumah yang di dalamnya iqamati dinillah, tegaknya agama Allah Jalla wa'ala. Salat ditegakkan di situ, tilawah Al-Quran dibacakan di rumah tersebut, sedekah semuanya dilatih pada anggota keluarganya untuk bersedekah. Ini namanya adalah apa? Rumah tangga yang diberkahi, rumah tangga yang padanya terdapat keharmonisan. Bukan hanya sekedar bercanda, bukan hanya sekedar tempat makan, tempat tidur, rumah tersebut. Ya, kalau rumah itu hanya sekedar makan dan minum, sebagaimana apa? Hewan-hewan memiliki tempat tinggal yang sekedar makan, minum, tidur. Dan kita bukan hewan. Kita ahsanu taqwim, ya, sesempurna-sempurnanya makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Allah karuniakan kepada kita hati, Allah berikan kepada kita akal, yang dengannya kita bisa berilmu, yang dengannya kita bisa menegakkan agama Allah Jalla wa'ala. Wal muhafadzati ala salat, jaga salat di rumah tersebut, ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istrimu dan anakmu untuk salat. Ya, untuk salat. Kalau seorang suami memerintahkan istri untuk salat, suaminya harus mengawalinya untuk salat. Harus menjadi qudwah, teladan, wastabir 'alaiha. Tegakkan kesabaran, tambahkan kesabaran. Pada saat kita memerintahkan istri kita untuk sholat, kita sendiri sholat, maka apa? Bersabar. Rumah tangga yang di dalamnya ada ibadah kepada Allah, rumah tangga yang di dalamnya ada tilawah Al-Quran, rumah tangga yang di dalamnya ada saling nasihati, istri yang salah diingatkan, suami yang salah diingatkan, maka ini rumah tangga yang akan terbangun padanya keharmonisan. Tapi kalau rumah tangga hanya isinya masakan, hanya isinya minuman, hanya isinya tidur dan yang lainnya, maka apa? Ini hambar. Apa bedanya kita dengan makhluk yang tidak sempurna? Dengan kita manusia yang sempurna ini. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga hal ini bagi kita semuanya, ya, ini harus bisa dicamkan, ya, secara seksama oleh kita, bahwa membangun keharmonisan rumah tangga ini adalah suatu keniscayaan. Kalau kita sama-sama mau memahami hak dan kewajiban kita, ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita terus setiap harinya. Waktu-waktu yang kita lalui, ibarat bahwa kita sedang mengarungi sebuah bahtera, maka dari hilir ke udiknya ini terus harus dijaga oleh kita. Berbagai macam ombak itu ada. Ya, meskipun tetap Islam ketika harus berhadapan dengan apa? Dengan ombak yang besar, retaklah, karamlah rumah tangga tersebut, tapi semoga tetap terjaga ibadah mereka, terjaga kebaikan-kebaikan mereka, meskipun terkadang bisa sampai terjadi apa? Terjadi karam rumah tangga tersebut, kapal bahtera tersebut karam, tapi sesama mereka tetap masih apa? Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, maka kewajiban kita bersama untuk menjaganya. Ya. Membangun keharmonisan rumah tangga tersebut. Baik, inilah yang bisa kita sampaikan insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan pagi hari ini. Ya, 3 poin penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, membangun keharmonisan kita pasangan suami istri dalam rumah tangga. Semoga ya pada poin-poin yang penting ini bisa kita amalkan, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga dan umumnya bagi yang akan menjalin rumah tangga. Maka pelajari keharmonisan ini adalah bagian daripada tanggung jawab pasangan suami istri untuk diwujudkan dalam rumah tangga tersebut. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Dan untuk menambahkan wawasan dan pemahaman kita, maka insyaallah tabaraka wa taala kita akan buka sesi bersoal dan jawab, dan kita kembalikan kepada ke studio. Tafadhal.
Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan lainnya kepada Ustadz. Dan insya Allah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat dan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab fikih keluarga dengan tema membangun keharmonisan pasutri bagian ketiga. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi tanpa Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Iya, halo, dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari hamba Allah diangkat. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kadang lagi sholat itu Ustaz. Kadang saat baca Al-Fatihah lagi nggak khusyuk. Terus anak ulang lagi baca Al-Fatihah dengan khusyuk. Apakah boleh gitu Ustaz? Jadi Al-Fatihahnya diulang tapi dengan khusyuk. Ini karena agak hujannya kenceng, bisa diulangi Pak? Iya, anak lagi sholat. Kadang di saat baca Al-Fatihah anak nggak khusyuk gitu Ustaz. Ya. Di saat anak tersadar, anak ulang lagi baca Al-Fatihahnya, tapi dengan khusyuk. Apakah boleh sholat demikian baca Al-Fatihahnya diulang? Taib. Jelas Ustaz? Naam, taib. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam. Allah Jalla wa Ala menjelaskan kepada kita, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu cukup berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Untuk itulah para ulama banyak menjelaskan tentang bab khusyuk dalam salat ini dan bagaimana tata cara kita khusyuk dalam salat tersebut. Berkaitan dengan khusyuk, ya. Ada khusyuk ini juga ada kaitannya dengan tumakninah. Ya, khusyuk ini ada kaitannya dengan tumakninah. Tidak terburu-buru dalam melakukan salat. Sering kita mendapati khusyuk ini hilang karena memang hilangnya tumakninah. Padahal kata para ulama, tumakninah itu bagian daripada arkanus salat, rukun salat. Ketika kita membaca bacaan dalam salat, misalkan seperti Al-Fatihah, karena itu rukun dari salat kita, yang kalau kita lagi salat sendiri dan tidak berjamaah, atau kita menjadi imam, tiba-tiba tidak membaca Al-Fatihah, ya maka sholat kita bisa tidak sah, karena Al-Fatihah itu rukun dari sholat kita. Ya maka wajib bagi kita untuk untuk meningkatkan kekhusyuan ini, meskipun itu berat. Untuk bisa menjadi orang khusyuk, kita harus latihan khusyuk, kan gitu. Allah katakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lah, kita sendiri salat ini ingin khusyuk. Bagaimana salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk? Maknanya di sini adalah apa? Bahwa untuk menjadi khusyuk memang harus berlatih khusyuk. Salah satunya adalah apa? Tegakkan tumakninah kita dalam salat. Salat itu tidak perlu cepat-cepat. Salat itu tegaknya kita dalam salat itu benar. Ya, lalu kemudian pada saat kita ruku juga itu benar, atau pada saat kita lagi baca Al-Fatihah ayatan fa ayah, ya, hadirkan hati kita pada saat kita awal kita akan salat, hadirkan hati kita bahwa kita lagi salat, ya. Kemudian gerakan kita juga itu tidak terpancing ke kanan dan ke kiri, pandangan mata kita ke tempat sujud kita. Ini perkara-perkara yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Tapi pertanyaannya, apakah tadi boleh kalau saya lagi sholat lalu Al-Fatihah saya yang saya baca pertama, kok kayaknya saya tadi salah-salah membaca Al-Fatihah. Apakah boleh mengulangnya? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh.
Tapi ketika kita lagi berjamaah bagaimana? Ya, lagi berjamaah, apakah bacaan kita tidak membaca Al-Fatihah juga insya Allah sah atau tidak? Insya Allah sah. Meskipun Al-Fatihah itu termasuk rukun daripada sholat kita, tapi kalau kita lagi berjamaah maka qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya, bacaan imam itu insya Allah sudah mengcover bacaan makmumnya. Sehingga sebagai para ulama berpendapat bahwa kalau kita lagi bermakmum maka insya Allah tabaraka wa ta'ala itu tetap sah sholatnya. Tapi ketika berkurang kekhusyuan kita seperti itu, maka apa? Kita kembalikan lagi hati kita, hadirkan hati kita bahwa kita lagi sholat. Karena orang ketika dari awal sholat sampai akhir, sholat kita khusyuk terus, itu sangat berat. Dan jarang yang mampu melakukannya. Kalaupun ada, maka kita katakan jarang yang mampu melakukannya. Tapi paling tidak, apa kata para ulama, ketika kita lagi sholat, lalu kita dilalaikan oleh gangguan-gangguan syaitan sampai kita ini seperti lupa dalam sholat kita, maka hadirkan kembali. Pada saat kita menghadirkan niat kembali, menghadirkan bahwa kita sedang sholat, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala itu diantara perkara yang bisa melatih kekhusyuan kita. Ya, demikian Bapak. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi saat kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siapa dari mana, Silakan Pak? Bapak. Ya, ini Ustadz. Ini kan istri ada suka ada menaruh benda di tas. Katanya gitu ke supaya duitnya jangan hilang katanya. Itu apa termasuk syirik apa itu Ustadz? Kalau udah dikasih tahu dia tidak mau. Di tas benda apa? Bawang seperti bawang putih, bawang merah gitu. Oh. Ya. Baik. Iya. Sudah, Pak? Iya cukup ya. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang masih berlaku di masyarakat, sebagian masyarakat ya menganggap kesialan atau keberuntungan dengan benda-benda tertentu. Agar barang-barang yang dibawa di dalam tas kita, ada emas, ada uang, ada yang lainnya, itu tidak dicuri orang, tidak dicuri jin, tidak dicuri tuyul, dan yang lain-lain gitu ya. Maka kemudian itu meletakkan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Yang katanya itu bawang. Bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya. Maka apa yang dilakukan istri ini perkara yang tidak diperbolehkan. Kalaulah tidak sampai misalkan kepada kesyirikan, ya, padahal itu merupakan bagian daripada kesyirikan. Kalau ada yang berpendapat itu bukan bagian dari kesyirikan, maka itu juga sudah terjebak kepada tatoyur. Menganggap sial terhadap benda ini, benda itu, dan yang lainnya. Dan tatoyur ini haram. Apalagi sampai kemudian kita meyakini bahwa terjaganya benda kita, milik kita, harta kita dengan sekedar bawang putih, bawang merah, dan yang lainnya. Ini jelas jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka itu harus dihindarkan oleh kita. Sama sebagaimana misalkan ada seorang ibu yang sedang hamil, lalu kemudian sudah usianya di atas 4 bulan, lalu digantungkan ya, gunting kecil ya di perutnya. Katanya itu untuk menjaga menjaga keselamatan bayi tersebut misalkan, atau menjaga dari gangguan setan dan yang lainnya. Ini syirik. Jelas ini merupakan kesyirikan. Sama seperti meletakkan tadi bawang merah, bawang putih ya di tas agar agar terjaga ini. Yang mesti kita ingatkan bahwa semua apa yang ada di atas muka bumi ini itu terjadi dan semuanya dijaga oleh Allahu Jalla wa Ala. Ya. Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga janin yang ada pada rahim seorang wanita. Sebagaimana Allah menjaga turunnya hujan dari atas sampai ke bumi ini. Sebagaimana Allah menjaga ya anak-anak kecil dalam bermain-main. Sebagaimana Allah menjaga kita dalam setiap amal perbuatan kita. Ada raqib, ada atid,
ada yang maha ada yang mengawasi amal kita, ada juga yang mencatat amal perbuatan kita. Maka kita tidak perlu dengan cara-cara seperti itu, menganggap sial terhadap ini, terhadap itu, atau menganggap akan terjaga dengan adanya bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya. Ini jatuh kepada kesyirikan wa'iyadzubillah. Semoga hal ini bisa diingatkan kepada istri kita untuk tidak melakukan hal demikian. Tinggalkan dan jauhi. Ya, demikian Bapak. Jazakumullah khairan kepada Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan istri dari nafkah dan batinnya. Namun saya memiliki masalah ketika istri haid. Saya tidak bisa melampiaskan hasrat saya. Ingin hati untuk menambah istri karena alasan ini. Namun istri nampaknya tidak ridho jika saya menambah istri. Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakumullah khairan dari Ibnu Kemal di Telaga Sakinah. Baik. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa istri haid dijadikan alasan untuk menambah istri ini enggak tepat. Ya, istri haid dijadikan alasan untuk menambah istri lagi itu enggak tepat. Ya, bukan itu. Hidup kita ini bukan sekedar untuk ya memenuhi hawa nafsu kita. Ya. Bahwa orang permasalahan bahwa laki-laki boleh berpoligami itu syariat. Ya, syariat yang diperbolehkan, tapi bukan alasan karena seorang istri haid. Haid itu adalah masyru', itu sesuatu yang ada dijelaskan dalam syariat. Tidak bisa itu dijadikan sebagai alasan bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kemudian sudah poligami, lalu dua-duanya haid, lalu harus nambah istri yang ketiga, lalu nambah istri lagi yang ketiga, lalu tiga-tiganya haid dalam waktu berbarengan, yang kemudian seorang suami terhalangi tidak mampu berhubungan dengan tiga istrinya karena semuanya haid, harus nambah istri yang keempat. Lalu kemudian kalau empat-empatnya berbarengan waktu haidnya, maka harus nambah istri yang kelima. Kan enggak juga, ya kan? Jadi permasalahan bahwa suami boleh menikah lagi 2, 3, dan 4 ini syariat. Dan saya kira tidak ada seorang muslimah pun yang mengingkari akan adanya syariat poligami tersebut. Ya, hanya saja bahwa tidak perlu kita mengada-ngada dalam masalah dalam masalah kita berta'adud atau berpoligami tersebut. Didik istri kita dengan ilmu yang baik, dengan keimanan, ajarkan mereka dengan akhlak dan agamanya yang baik, lalu kemudian kita berikan contoh-contoh yang baik, maka kemudian setelah itu istri pun akan faham dengan sendirinya seperti itu. Ya, lalu kemudian perhatikan nafkah lahirnya, lalu kemudian nafkah batinnya. Adapun misalkan pada saat seorang istri kita sedang haid, apakah terlarang seorang suami untuk tidur bersama mereka? Ya, diperbolehkan. Ya, hanya saja isna'u kulla syai' illa yaitu illa al-faraj. Itu kan? Jadi lakukan segala sesuatu pada saat istri haid kecuali kita hubungan suami istri, karena itu terlarang. Ya, maka ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai kemudian ya apa yang kita niatkan misalkan dalam hal seperti ta'addud ini lalu kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa laki-laki yang yang menikah ya 2, 3 atau 4 itu karena seakan-akan itu hanya bagian daripada kebutuhan biologisnya saja. Tidak demikian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan, bahkan sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun Arab jahiliyah dulu, orang-orang di masa jahiliyah, bahkan barangkali di Eropa sendiri itu sudah berlaku. Laki-laki itu tidak memiliki keterbatasan dalam memiliki istri atau memiliki wanita yang ada di sekitarnya. Setelah Islam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengingatkan kepada mereka. Tapi lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menikahi karena ada sesuatu berkaitan dengan membela agama Allah Jalla wa Ala, mendakwakan Islam. Rasul menikahi seorang janda yang tua. Rasul menikahi karena di belakangnya ada kemaslahatan dalam dakwah dan yang lainnya.
tidak pada porsi bahwa sebagaimana dituduhkan oleh media-media barat terhadap kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki menikah itu hanya karena untuk melampiaskan syahwatnya seorang laki-laki. Tidak demikian. Sehingga itu harus dipelajari oleh kita kembali. Bab dalam masalah ta'adud ini bukan semata-mata karena karena kebutuhan akan biologis kita. Tapi sejauh mana kita bisa memberikan pendidikan agama yang baik, karena sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa seorang istri membutuhkan pendidikan agama kita melebihi dari kebutuhan dia makan, minum, bahkan kebutuhan biologisnya dia. Nah, hal inilah yang harus difahami oleh kita. Insya Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, antum mintanya kepada Allah Jalla wa ala. Allah minta kepada Allah, semoga antum diberikan fisik yang sehat, semoga Allah diberikan kemampuan dalam memberikan nafkah lahir dan batin, semoga Allah memberikan kelembutan pada hati istri antum dan kesiapan hati istri antum untuk bisa menerima poligami ini. Misalkan itu kita minta kepada Allah, bukan kepada istri kita, bukan kepada siapa-siapa, minta kita kepada Allah Jalla wa ala. Ya terlebih karena ini secara fitrah manusia. Misalkan contoh, dengan adanya COVID ini, misalkan bisa dicek misalkan untuk wilayah wilayah Provinsi Jawa Timur saja, itu pasca COVID ini setelah didata itu lebih dari 2,6 juta itu wanita itu janda. Ditinggal mati suaminya karena COVID. Itu lebih dari 2 juta lebih. Ya, lebih dari 2 juta. Ada janda yang tua, janda yang parubaya, ada yang masih muda yang suaminya meninggal karena COVID, atau angka perceraian karena COVID juga. Angka perceraian karena COVID karena suaminya nganggur, tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istri dan yang lainnya. Tentunya hal ini juga harus menjadi solusi bagi bagi semua pihak, bagi pemerintah, ya bagi negara yang saat ini ditimpa musibah, banyaknya wanita-wanita yang mereka harus berjibaku untuk mencari harta, mencari nafkah untuk anaknya yang ditinggal oleh suaminya yang meninggal. Dia memiliki anak 3, 4, 5 yang mereka butuh sekolah, dari mana biayanya, ya yang selama ini mereka mengandalkan suaminya. Ini kan harus mendapatkan perhatian-perhatian yang positif, baik dari pemerintah maupun dari dari kaum muslimin. Ya, apakah kita membangun pesantren-pesantren khusus anak-anak yatim, membangun pesantren khusus para janda, dibina mereka agamanya dengan cara yang baik, diberikan pelatihan-pelatihan, life skill-nya ini kan banyak program-program yang harus dipenuhi oleh kita. Artinya bahwa pintu untuk sampai kepada ta'adud itu banyak. Ya, akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah siapkan diri kita, niat kita yang ikhlas karena Allah, mental kita yang siap. Karena satu istri juga permasalahan begitu banyak, tambah 2 istri berarti masalah bertambah, tambah 3 istri masalah begitu banyak, terus seperti itu. Ya, nggak mungkin. Kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, ujiannya begitu banyak. Maka berdoa kepada Allah semoga Allah menghindarkan diri kita dari musibah, dari bencana ini nggak bisa. Tapi dikatakan apabila kita pun harus berdoa kepada Allah, maka berdoalah semoga kita mampu menghadapi setiap masalah, setiap musibah, setiap problem yang ada. Itu yang harus dijaga oleh kita. Sekali lagi bahwa istri yang haid itu tidak bisa menjadi alasan bagi seseorang itu untuk melakukan ta'adud. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ya Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mohon pencerahannya. Saya punya orang tua ibu Pak Ustadz, umurnya 84 tahun. Kemudian stroke yang terakhir ini 22 Juli ini, kesadarannya artinya keingatannya itu terganggu Pak Ustadz. Karena bapak saya meninggal kemarin 28 Juli, ibuku sampai sekarang itu nggak ngerti kalau bapak saya meninggal. Ya. Ibu saya kalau ditanya kadang nyambung, kadang enggak. Tapi lebih banyak enggak nyambung Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah kewajiban sholat itu
walaupun sekarang sholat artinya dituntun sama yang rawat, kan ada di Tegal Pak Ustadz. Ya, betul. Seberapa jauh kewajibannya itu, apakah masih ada atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwa inilah sesuatu yang memang Allahu Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kepada kita, ya, bahwa manusia itu dipergilirkan waktunya, yaitu dari mulai dia lahir sampai kemudian masa-masa dia tua, gitu, dia akan kembali seperti di masa awalnya, ya, ila ardalil umur, kepada umur yang akan kepada umur yang memang pada awal dia juga seperti itu, ya, bahwa 80 tahun pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Semoga ibu kita tetap berada dalam kebaikan, ya. Adapun mungkin masa-masa lalu bahwa mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Allah masih karuniakan kepada kita usia di 80 tahun ini. Pertama, jadikan saya nasihat kepada yang mengurusi terlebih dahulu, ya, bahwa jadikan hidupnya atau masih hidupnya ibu kita yang berusia lebih dari 80 tahun ini sebagai salah satu pintu kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Jadikanlah ibu kita yang sudah sepuh ini, yang kemudian kita pelihara dengan penuh keikhlasannya, dengan penuh pertanggungjawaban kita, maka jadikan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk masuk ke pintu, menjadi salah satu pintu jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mendapati orang tua ini harus dijadikan sebagai kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala, dengan tidak mengabaikan, ya, dengan tidak kita marah-marah, karena sebagaimana ibu kita dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih di usia setahun 2 tahun, ya, karena kalau kita bikin grafik kehidupan itu, Ibu, misalkan usia umat Rasulullah itu, ya, dari 0 sampai 70 atau sampai 80 itu grafiknya seperti piramid. Saya selalu mengatakan seperti itu. Usia 0 tahun taruhlah dengan usia 80 tahun seperti ini. Ini sama persis perlakuannya, ya, makan disuapin, jalan dituntun, suara ketika kita ini nggak dengar, dia nggak bisa bicara, maka begitu juga usia 80 tahun. Terkadang kita bicara harus lebih dekat, ya, bahkan kalau bicaranya kita dari jauh seakan-akan dipahami oleh ibu kita ini, kok kamu marah-marah sama saya, gitu. Padahal ngomong pelan nggak didengar, gitu, ya. Ngomongnya harus lebih dekat ke telinganya, ya. Nah, inilah hal-hal yang sama. Jadi kalau kita perhatikan itu grafik piramid itu harus kita pahami masa-masa pembinaan atau pendidikan itu seperti itu. Sebagaimana ibu kita dulu bersabarnya luar biasa ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi. Nah, sekarang ibu kita di usia yang tua, ya, kita yang memeliharanya juga harus bersabar seperti itu, ya. Kitalah yang menyuapi makanannya, kitalah yang menuntunnya, kitalah yang memberikan makanan dan segala macamnya. Itulah jalan pintu surga kita terbuka luas dengan masih hidupnya orang tua kita. Jangan sampai kemudian menyesal pada saat orang tua kita, ya, sudah wafat, kebaikan kita masih sedikit. Berkenaan dengan misalnya orang tua kadang sadar dalam masa-masa menjalani ini, apalagi ditambah dengan misalkan Allah, ya, berikan ujian dalam bentuk stroke misalkan, dia pasti memiliki keterbatasan. Ya, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa rufi al-qalam an salasin, bahwa terangkatnya pena itu dari 3 golongan manusia, ya. Di antaranya adalah ya, di antaranya wa anisobi hatta yahtalim, misalkan dari anak kecil yang belum balik sampai dia balik, ya, wa anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang akalnya, ya, lagi kurang sehat sampai kemudian dia sadar, ya. Jadi di antara bahwa kadang lagi sadar, gitu, ya, kadang lagi sadar, maka disitulah kewajiban seorang ibu untuk tetap sholat. Lagi tidak sadar misalkan, ya, lagi tidak sadar, maka pada saat itu kalau sholat pun
itu misalkan ya tidak faham apa yang dia baca misalkan, maka Allah tabaraka wa taala insyaallah ya insyaallah Allah pun mengetahui, maha memaklumi ya, dan maha mengampuni segala keterbatasan yang ada. Tapi ketika sadar langsung dibimbing untuk salat. Ketika sadar dia langsung dibimbing untuk salat. Ya, dibimbing terus. Tapi ketika memang dia tidak sadar sama sekali apa yang dia ucapkan pun dia nggak paham dan yang lainnya, maka lakukanlah pembinaan kita, pendampingan kita terhadap kewajiban sholat semampu yang bisa kita lakukan. Ya, pada saat beliau itu sadar, maka bimbing dia untuk sholat. Tapi ketika dia lagi tidak sadar, sama sekali dia tidak sadar apa yang dia lakukan, maka sedang terganggu pikirannya dan yang lainnya, maka semoga Allah mengampuni kesalahan dan keterbatasan ini. Nanti ya kita tutupi dengan sedekah kita tutupi dengan fidyah kita atau dengan yang lainnya. Banyak cara kita ya semoga melengkapi untuk melengkapi kebaikan-kebaikan dari ibu kita insyaallah taala. Yang paling penting adalah jadikan ibu kita yang masih hidup di usia yang lebih 80 tahun ini menjadi pintu surga kita. Ya, itu nasihat saya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Ya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ya begini Ustadz, saya punya teman mau kredit mobil. Nah tapi dia kekurangan uang. Nah pinjamlah uang kepada saya. Nah jadi yang saya tanyakan, apakah saya ini termasuk golongan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Nah, dan selanjutnya apa tindakan saya? Apakah saya harus bertobat atau bagaimana? Nah, satu lagi pertanyaan saya Pak Ustadz, yaitu saya pernah melihat ada orang sholat, yaitu sholat Isya, tapi tidak pernah melaksanakan sholat Maghrib. Nah, jadi sholatnya itu kadang-kadang tidak sholat Maghrib, tiba-tiba sholat Isya. Nah, jadi itu aja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Bapak yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya semoga Bapak alhamdulillah istiqamah ya di atas agama dan di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah, ada dua pertanyaan. Ya, ada seorang teman yang mau kredit mobil, ya lalu mungkin kurang, lalu dia pinjam uang. Mungkin pertanyaannya masih mesti dilengkapi ya. Apakah pinjam uangnya itu untuk menambahi DP, ya, untuk menambahi DP dari teman kita itu, misalkan DP teman kita ini DP mobil itu DP-nya 50 juta. Dia hanya ada uang 30 juta. Kekurangan 20 juta dia minjem dari kita. Ini salah satu contoh. Ya. Nah, pada poin ini pinjaman yang kita berikan 20 juta kepada teman kita itu tidak boleh bertambah. Ya, tidak boleh bertambah. Ya. Ya, dia pinjam 20 juta, ya kemudian apa? Dia kemudian bayar 20 juta lagi. Itu pertama. Dan pada sisi ini tidak mengapa, karena itu kebaikan. Pinjam meminjam, ya karena pada orang yang barangkali sangat membutuhkan kendaraan itu, entah untuk keluarganya yang mendesak atau untuk usaha dan yang lainnya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya itu adalah apakah kredit mobilnya itu kepada leasing atau finance yang yang riba atau tidak. Kalau memang itu kepada riba, berarti kita termasuk yang memfasilitasi teman kita kepada riba. Dan itu hukumnya haram, nggak boleh. Kita tidak boleh meminjamkan itu. Kalau memang dia hutangnya kepada kepada riba. Tapi kalau misalkan teman kita itu minjamnya kredit mobilnya kepada misalkan kepada orang yang insya Allah baik. Dia ada
sahabatnya lagi yang memang dia buka usaha. Sahabat ini dia buka usaha untuk membantu kawan-kawan dari sama muslim yang dia pengen memiliki kendaraan, ya, dan dia tidak melakukan sistem riba, gitu ya. Tapi dia menjual kendaraan dia itu hanya dengan sistem kredit misalkan. Ya, misalkan si fulan A dia memang jualannya itu mobil kredit. Ya, dia jual kepada kita ya harga 300 juta misalkan mobil tersebut. Tapi DP-nya 50 juta, 250 juta itu dicicil ya dalam waktu misalkan 3 tahun. Tanpa ada denda, tanpa ada apa. Memang murni dia jualan aja begitu, tidak menjual cash ya, tapi dia misalkan menjualnya kredit. Diangsur seperti itu. Ya, pada poin ini tentunya hal itu diperbolehkan. Dia memang menjual ya, barang tersebut dengan sistem kredit, dia ada keuntungan. Mungkin kalau ada orang belinya di tempat lain yang cash, mungkin harga mobil bisa 230, 250 juta. Tapi karena memang dia jualnya itu adalah jual dengan sistem angsuran seperti itu maka dia ngambil keuntungan dari sisi itu. Ya, dengan DP yang 50 juta tadi, misalkan 30 uang si peminjam, teman kita 20 pinjaman dari kita, ya maka tentunya hal ini boleh-boleh saja. Tapi kalau meminjamnya kepada finance ataupun lembaga-lembaga keuangan yang riba, ya maka ini tidak diperbolehkan. Karena kalau kita seperti itu maka kita termasuk memfasilitasi kita berlaku riba, ya itu tidak diperbolehkan. Ya, semoga hal ini jelas seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, ada orang yang sholat isya tapi tidak sholat maghrib. Ya, bahwa sholat yang wajib bagi kita itu 5 waktu. Ya, dari mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Tidak boleh dipisah-pisahkan bahwa sholat isya wajib tapi sholat maghrib tidak misalkan. Jika memang itu kita tahu persis bahwa dia meninggalkan sholat maghrib, dia hanya sholat yang mau isya saja misalkan, ya jelas bahwa dia berdosa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi apakah mungkin dia sholat maghribnya karena di kantor, lalu kemudian dia pulang hanya ketemu dengan kita, sholat isya di masjid, tapi maghrib itu mungkin dia di jalan. Atau ada kalanya misalkan dia dalam safar sholat zuhur dan asarnya sudah jamaah takdim. Tapi ketika dia sampai di tempat itu ternyata ya masih waktu asar gitu, atau sebelum masuk waktu asar, tapi kita sudah sholat zuhur dan asar tersebut. Lalu orang mengatakan bahwa si fulan kok nggak sholat asar gitu. Nah, mungkin dia sudah jamak dan yang lainnya. Tapi kalau kita tahu persis bahwa dia memisahkan bahwa sholat isya ini wajib, sholat maghrib bagi saya tidak wajib. Akhirnya yang ia lakukan hanya sholat isya saja, sementara sholat maghrib tidak, ya dia selalu berdosa dari hal seperti itu. Dia dosa karena meninggalkan kewajiban dia. Ya, dan maka jangan dibiasakan meninggalkan ya sholat karena ini dosa besar. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustaz, kita ada penelpon masuk lagi, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Bu? Dengan Ibu Tari di Lampung. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Bu. Ini Ustaz, anak baru kehilangan bapak, meninggal sekitar 7 hari yang lalu. Anak mau menanyakan begini Ustaz, kami 7 bersaudara, dan kebetulan dari 7 bersaudara itu yang mengenal sunnah hanya anak sendiri. Nah, yang anak tanyakan kemarin tuh ada kesepakatan mau langsung membagi waris. Nah, sepertinya mereka akan bagi rata. Kami 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, anak tidak tahu kalau pembagian waris itu kan harus sesuai dengan hukum Allah. Nah, kalau mereka mau membagi ini, apa yang harus anak lakukan? Kalau anak sudah masuk, sebaiknya dibagi menurut hukum waris, tapi mereka tetap bersikukuh akan membagi
bagi rata itu apa yang harus Ana lakukan? Nah, Itu aja ya. Ustaz. Assalamualaikum Baik, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika sudah tegak hujjah kepada mereka, dalil sudah disampaikan kepada mereka bahwa hukum waris harus dibagi sesuai dengan syariat agama Islam untuk mendapatkan keberkahan dari harta yang dimiliki. Ini terkadang kita juga mestinya kita harus malu kepada Allah Jalla wa'ala, ya, di mana bahwa rebutan harta waris ini bukan perkara yang mulia, ya, bukan perkara yang mulia, karena ini sesungguhnya kita sesuatu yang mestinya kita kembalikan lagi kepada ketentuan Allah Jalla wa'ala, ya. Tapi terus terang bahwa ini bukan terjadi di satu tempat saja, tapi di berbagai macam tempat. Mereka mengatakan bahwa hukum Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, walidzakari mislu hadzil unthayain, bahwa laki-laki dapat 2 bagian daripada harta, seorang perempuan dapat 2 bagian dari dari anak perempuan misalkan. Wah, ini enggak adil, gitu ya. Maka kalau kita katakan Allah itu tidak adil, siapa yang lebih adil lagi selain Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sampai meyakini bahwa hukum waris yang dibuat oleh manusia itu lebih baik, maka ini jatuh bisa pada kekufuran kita, ya, jatuh kepada kekufuran. Maka ini harus diingatkan kepada keluarga dan yang lainnya. Bagilah terlebih dahulu harta waris itu secara syar'i, agar kita ini mendapatkan apa? Mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala terhadap harta kita. Permasalahan nanti setelah dibagi, kemudian mau ada yang saling menghibahkan, seperti misalkan ya, laki-laki dapat 2 bagian, berarti memang dia lebih banyak. Tapi coba perhatikan, laki-laki yang dapat 2 bagian ini, perempuan dapat 1 bagian, laki-laki ini masih punya kewajiban menafkahi ibunya kalau ibu masih ada. Kalau yang wafat itu adalah ayah, maka ibu yang masih ada itu bukan menjadi tanggung jawab anak perempuan, tapi tanggung jawab siapa? Anak laki-laki. Maka anak laki-laki yang dapat 2 bagian itu bisa juga hartanya habis untuk dikembalikan lagi dalam menafkahi dan memelihara ibunya. Ya, dia juga punya istri, dia juga punya anak, maka harta yang dia terima itu bisa untuk istrinya, bisa untuk anaknya. Tapi seorang anak perempuan yang mendapatkan 1 bagian dari harta waris itu miliknya dia. Bahkan suaminya pun tidak punya hak untuk mengambil harta yang milik istrinya tersebut, kan gitu. Ya, sehingga 1 bagian milik istri ini full, dia penuh miliknya. Sedangkan milik suami yang dua bagian itu, atau milik anak laki-laki yang dapat 2 bagian itu, dia masih punya kewajiban kepada ibunya, punya kewajiban kepada istrinya, kepada anaknya, dan lain. Nah, dari sinilah Islam memandang, dan Islam adalah agama yang luar biasa. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang hanif, yang lurus, yang sesuai dengan fitrah manusia. Yaitu yang harus kita dakwahkan. Tapi bagaimana ketika mereka menolak Ustadz? Sudah diingatkan, sudah apa dan yang lainnya. Maka pertama, kita berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Karena ini sudah tegaknya hujjah. Yang kedua, ibu coba dihitung berapa kira-kira haknya ibu dari harta warisan tersebut. Ya, berapa haknya ibu? Karena kalau dibagi rata berarti ibu pasti akan dapat harta lebih dari apa yang menjadi hak ibu. Ya kan? Misalkan anak kita itu yang laki-laki 2, yang perempuan itu 2. Laki-laki itu dapat 2 bagian berarti 4, perempuan 1 bagian berarti itu dibagi 6. Ya, bagi 6. Kalau hartanya itu 600 juta, misalkan, hartanya itu 600 juta, maka anak laki-laki atau saudara kita yang laki-laki itu mereka 200 juta, yang kita 100 juta. Kan begitu mestinya. Tapi kalau dibagi rata, maka 6 juta atau 600 juta dibagi 4. Berarti kita akan lebih dari 100 juta. Nah, kelebihan dari 100 juta itu, ya, ibu ambil yang menjadi hak ibu saja 100 juta, yang sisanya kembalikan kepada yang anak laki-laki. Ini caranya. Ya, terima, ya, daripada misalkan mereka terus, yang penting hujjah sudah disampaikan. Dalil sudah disampaikan, ilmu sudah disampaikan, mereka menolak, ya sudah, kalau begitu silahkan dibagi. Haknya ibu diambil, apa yang menjadi haknya ibu, lalu kemudian ibu kembalikan lagi kepada anak laki-laki. Ya, demikian ibu. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.
Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke kita, dan itulah tadi Ustadz pertanyaan terakhir pada kali ini. Tapi sebelum kita menutup mungkin ada beberapa ikhtitam atau cukup Ustadz? Ya, baik. Para pendengar dan juga para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, ya, dari inilah pembahasan yang sedikit bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dalam bagaimana kita membangun keharmonisan rumah tangga yang harmonis dibangun di atas keimanan, di atas ilmu, di atas amal soleh, ya, bukan dibangun semata-mata di atas harta, ya, di atas kekuasaan dan lain-lainnya. Ya, maka inilah yang harus terus dipelajari oleh pasangan suami istri agar terus rumah tangga tersebut rumah tangga yang membuahkan ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita semua diberikan nikmat ketaatan kepada Allah, nikmat beribadah kepada Allah sebagai suami istri yang terus mengambil kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang kita berharap kelak pada hari kiamat kita bisa memetik hasil dari kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Ya, demikian bisa saya sampaikan. Tentunya yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri dan atas gangguan syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan terima kasih kepada para pemirsa Hasan TV dimanapun antum berada yang telah mengikuti kajian kita di Selasa pagi Fiqhul Usrah. Terima kasih kami sampaikan kepada kru Hasan TV di studio yang sudah memberikan kesempatan kita untuk mengaji bersama dalam Fiqhul Usrah ini. Juga kepada teman-teman di studio Hamalatul Quran di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Karawang, ya, semoga hal ini semuanya menjadi catatan kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan program-program Hasan TV khususnya pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawabkan atau terbacakan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pekan depan insya Allah di setiap hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.